Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan di part 3. Selanjutnya meluaskan lubang kubur ya. Sehingga untuk lebih lapang lagi bagi si mayat. Ini dalilnya. Baik, singkat padat jelas saya lanjutkan lagi ya. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Ini pernah terjadi di perang Uhud ya. Langsung jadikan satu liang kubur. Di kita pun pernah yang ketika bencana tsunami ada beberapa mayat yang kemudian tidak diketahui keluarganya, maka dijadikan dalam satu liang kubur, dikuburkan bersama-sama. Bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam keadaan dalam kubur, Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Riwayat lain juga Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dan atas nama sunnah Rasulullah. Ini, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada. Baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Ini ya. Sebelum dikubur, usahakan urusannya semuanya terselesaikan. Seperti itu. Selanjutnya, ada kegiatan takziah. Takziah itu adalah melayat. Kalau dalam masyarakat kita biasanya ibu-ibu ketika ada pengumuman meninggal dari toa masjid misalkan, mereka berbondong-bondong untuk membawa beras dan bertakziah ke orang yang keluarga yang meninggal. Tapi berbeda halnya dengan sekarang, akan lebih berhati-hati karena dipastikan dulu meninggalnya karena apa. Jika COVID, mereka biasanya mungkin sedikit yang datang, mungkin hanya keluarga dekat saja. Tetangga-tetangga mungkin tidak banyak yang datang. Ataupun meskipun datang tetap memakai masker dan lain sebagainya untuk keamanan, kesehatan, protokol kesehatan. Sini adalah suasana takziah seperti ini. Intinya, adab ketika atau etika bertakziah adalah sebagai berikut ya. Menyampaikan doa, kebaikan, ampunan kepada orang meninggal, menghindari pembicaraan yang menambah sedih kepada keluarga si mayat, apalagi datang-datang ikut menangis atau lain sebagainya, itu tidak boleh. 3, tidak boleh tertawa-tertawa, canda terbahak-bahak, karena itu dapat menyakiti perasaan si keluarga si mayat. Yang keempat, turut menyolati jenazah sampai penguburan. Yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Ya seperti tadi, bawa beras, bawa bahan makanan, bawa apa yang bisa kita berikan kepada si musibah. Tapi biasanya memang yang terkena musibah juga menyediakan makanan minuman untuk yang takziah datang. Sebenarnya muter saja ya. Dari para orang yang takziah memberikan makanan, beras atau apa, minuman, kemudian dikembalikan lagi kepada yang hadir sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang takziah sebagai tamu. Itu. Selanjutnya, setelah takziah yang bisa kita lakukan secara kontinu, secara istiqomah adalah ziarah kubur. Biasanya setahun sekali atau setelah pulang Jumatan, kita ziarah kubur ke kamar ke kuburan keluarga kita, orang tua kita misalnya. Berkunjung ke kuburan. Pada awalnya ziarah kubur itu tidak diperbolehkan.
karena ditakutkan ada sesuatu yang dibarengi dengan syirik dan sebagainya. Misalkan minta sesuatu kepada kuburan. Tapi kemudian Rasulullah membolehkan. Kenapa? Karena ziarah kubur ada manfaatnya, yaitu mengingat mati. Mengingat bahwa kita akan seperti itu, sehingga ketika orang mengingat mati, insya Allah dia akan bertakwa. Seperti itu. Salah satu kenapa tidak diperbolehkan ketika dulu, yaitu adalah menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi, ya. Kemudian itu tidak diperbolehkan. Akhirnya diperbolehkan karena untuk mengingat mati. Jika untuk hal yang lain, maka dilarang untuk ziarah. Hikmah dari ziarah kubur antara sebagai berikut. Satu, mengingat mati, menjauhkan diri kita dari sifat keduniawian karena kita tahu bahwa akan meninggal. Segala bentuk harta tidak akan dibawa. 3, selalu ingin berbuat baik, ya. Amar ma'ruf. Kemudian yang keempat, mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal baiknya, mendapat ridha dari Allah. Selain itu, ada juga adab-adab bagaimana kita ketika mendatangi sebuah lokasi pemakaman. Pertama, sebelum kita berangkat, kita niatkan dulu berziarah karena Allah Ta'ala, bukan karena hal yang lain. Misalkan yang kita sering lihat ada ziarah wali 5, wali songo, dan sebagainya. Itu kita niatkan karena Allah Ta'ala, bukan karena hal yang lain. Kita ingatkan bahwa kita tujuannya untuk mengingat mati. Adapun ketika kita berdoa, tetap berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga bertawasul atau berperantara kepada para ulama tersebut, para wali tersebut. Tawasul itu adalah perantara, ya. Perantara kita berdoa. Jadi tawasul itu menunjukkan bahwa kita itu bukan siapa-siapa yang merasa kita tidak pantas langsung meminta kepada Allah, tapi kita titipkan doa kita kepada Nabi, kepada para ulama, pada para wali. Kita titipkan doa kita, yang kemudian para nabi dan para wali inilah yang kemudian mengangkat doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga seperti kita tahu, jika yang berdoa itu Rasulullah, berdoa itu para wali, ulama yang dipastikan amal solehnya, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan dari tawasul, ya, perantara. Lebih mudahnya bisa kalian pahami, misalkan kalian ingin bertemu dengan presiden. Apakah kalian langsung ketemu atau langsung telepon nomornya? Tidak, tentunya melalui ajudannya. Kita komunikasi lewat ajudannya, lewat sekretariat negara yang kemudian menyampaikan kepada presiden untuk kita bisa bertemu atau berkomunikasi. Itu analogi mudah tentang bagaimana kita bertawasul. Yang kedua, membaca salam ketika di pintu kuburan. Ketika melewati kuburan, kita baca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insanallahu bikum la ikuna. Keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi. Kita sopan, kita baca salam. Ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Karena di atas kuburan kita yang dibahas adalah masalah urusan akhirat. Tidak boleh bicara urusan dunia dalam kubur apapun itu. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Mendoakan ampunan bagi si mayat.
Yang kelima, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Ya, tanda kuburan. Jika tidak tahu, ya nggak apa-apa. Yang pasti kita hati-hati. Kalau memang itu dilangkahi, sama seperti halnya orang yang sedang tidur. Orang yang hidup masih ketika tidur, kemudian kita akan langkahi. Bagaimana? Itu sangat tidak sopan sekali. Itu. Ya. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini adalah menerapkan perilaku mulia. Segera mengunjungi keluarga yang terkena musibah kematian, mendoakan mayat, mengucapkan turut berduka cita kepada orang yang tinggalkan, membantu persiapan pengurusan jenazah, memberikan bantuan kepada keluarga, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Tapi ada salah satu orang yang ikut pesugihan, itu biasanya ada pantangan tidak boleh berziarah, tidak boleh bertakziah, mendatangi orang yang meninggal. Katanya seperti itu. Jadi kalau di antara kalian mungkin ada yang tidak pernah datang, bahkan ke rumah keluarganya sendiri atau orang tuanya sendiri yang meninggal, itu tidak boleh didatangi. Itu biasanya pantangan orang yang pesugihan seperti itu. Ini bisa kalian baca sendiri tentang kisah-kisah halaman 44, 45. Ini rangkumannya. Untuk tugasnya nanti saya lampirkan di Google Classroom. Seperti apa? Terima kasih sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata sampai part 3 ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.